Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tetapi menjadi surga bagi orang-orang yang kafir. Kehidupan di dunia yang sangat-sangat sebentar, sangat-sangat singkat, seandainya dijadikan sebagai penjara bagi orang beriman, sebenarnya pada hakikatnya tidak akan terasa sama sekali, tidak menjadi pengaruh apapun. Kesusahan, kepedihan, kesengsaraan, kesakitan yang diderita ketika kita di dunia, memang semua itu diciptakan bagi orang-orang yang beriman sebagai satu bunga saja dalam kehidupan ataupun lintasan dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah siapkan bagi kita orang-orang yang beriman ini adalah kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bagi orang beriman, nilai kita, harga kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dari semua apa yang kita alami di dunia ini adalah dengan kehidupan surga. Nilai kita ini, harga kita ini adalah harga surga. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat ketika kehidupan di dunia ini bisa mengantarkan kita kepada kehidupan di surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namun kita sekarang ini hidup dalam situasi kondisi yang betul-betul berbondong-bondong mengarahkan kita ini untuk lalai kepada kehidupan akhirat. Kita ini terus dijejali dengan kehidupan, suasana, kondisi dan keadaan yang sangat mementingkan keduniaan. Kanan, kiri kita, depan, belakang kita, semua ini dipenuhi dengan apa? Dengan pengagungan kepada dunia.
Yang ditonjolkan adalah nilai-nilai dunia, nilai-nilai kebendaan, nilai-nilai yang fana, yang sementara. Dari obrolan, dari penglihatan, dari pendengaran, dari pemikiran, semua itu sadar tidak kita sadari, itu semua mengarahkan kita untuk bertawajuh kepada dunia dan mengabaikan akhirat. Ini kondisi sekarang ini. Bahkan kita ini betul-betul sudah menyerah, kalah dalam kehidupan akhirat. Itu tidak ada kepentingan sedikit pun di hati kita. Dari mulai kita bangun tidur, beraktivitas, bertingkah laku, kesibukan kita ataupun nganggurnya kita, ini 4 saluran yang kita miliki. Dari mulai pembicaraan, penglihatan, pendengaran, dan pemikiran, ini semuanya melulu tentang apa? Tentang dunia, tentang kebendaan, tentang makhluk, tentang material dalam kehidupan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kesibukan kehidupan yang sangat kita abaikan. Jarang memikirkan akhirat, itu jarang. Terus terang, saya pribadi pun lemah dalam hal ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maha sayangnya Allah kepada kita. Kita ini terus diingatkan dengan akhirat, terus diingatkan dengan akhirat. Kadang-kadang saking kita betul-betul lupa kepada akhirat, kita menyangka bahwa dengan kebendaan yang kita miliki itu kita akan hidup selama-lamanya. Yahsabu anna malahu akhrada. Menyangka bahwa dengan harta kalau kita ada, benda kalau kita miliki, kita akan hidup selamanya. Sehingga alhaqumut takatsur, melalaikan kita dengan memperbanyak benda ini. Memperbanyak benda ini betul-betul membuat kita lalai dengan akhirat, lalai dengan kehidupan yang pasti, yang sesungguhnya akan menjadi tujuan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanpa kita mengingat akhirat, kita mementingkan akhirat, sulit kita akan dapat melewati ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kunci kita bisa melewati kehidupan dunia dengan sukses adalah dengan kita banyak mengingat akhirat. Maka orang-orang yang telah sukses zaman dahulu, para anbiya alaihissalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kenapa? Karena mereka itu roghbah kepada akhirat. Semangat kepada akhirat itu semangat. Kepada akhirat itu mereka betul-betul rakus. Apa saja kalau yang ceritanya tentang akhirat itu melupakan mereka tentang dunia. Hari ini hadirin, walaupun kita membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, mendengar ceritanya tentang kehidupan akhirat itu, seolah-olah itu hanya dongeng saja. Saking besarnya kehidupan dunia di dalam hati kita. Sahabat radhiyallahu anhum berbeda. Mereka diingatkan tentang akhirat saja, mereka lupa dengan dunia. Mereka itu lupa dengan dunia. Mereka siap menanggung apapun keadaan di dunia demi akhirat mereka. Dan itulah yang wujud dalam cita-cita, wujud dalam pengharapan, wujud dalam doa-doa, wujud dalam amalan dan tindakan, semuanya untuk akhirat.
Semuanya untuk akhirat. Sedangkan kita ini mengatakan bahwa dunia itu penting, dunia juga wajib kita usahakan. Dengan dalih seperti itu, akhirnya kita betul-betul cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini 4 saluran yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita bicarakan. Ini betul-betul mempengaruhi hati kita. Sedangkan kita ini 4 saluran itu dari sejak lahir betul-betul dicocoki dengan dunia. Betul-betul kita ini diisi dengan cinta kepada benda. Makhluk itu betul-betul tertanam di dalam hati. Di dalam keluarga, di dalam pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kan kita bekerja, lingkungan di rumah kita, lingkungan di kantor kita, di pabrik kita, semua itu mengarahkan bertubi-tubi untuk apa? Untuk senantiasa mengagungkan nilai benda. Sedangkan nilai Allah Subhanahu wa ta'ala itu jarang kita obrolkan, jarang kita bicarakan. Berbeda dengan sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bicara tentang agama, bicara tentang Allah, bicara tentang akhirat itu menjadi kesukaan. Menjadi kesukaan. Di antara keluarga itu yang menjadi kesukaan mereka itu bicara. Maka kalau kita lihat dari mana munculnya para panglima-panglima perang di zaman sahabat, bukan dari universitas, bukan dari jamiah, bukan dari pendidikan militer, bukan, dari rumah-rumah mereka. Di rumah-rumah mereka muncul panglima-panglima pemberani, muncul orang-orang hebat yang mereka itu beraninya bukan karena mereka punya senjata hebat, beraninya mereka bukan karena mereka punya ilmu bertempur yang hebat, tidak. Beraninya mereka itu karena mereka cinta kepada akhirat, cinta kepada akhirat. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai dalam doa saja, doa ini antara Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sama-sama pemberani nih, sama-sama pemberani, tapi ajib doa mereka ini. Pertama, ketika bertemu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Jahsh, ini teman akrab, teman akrab, sama-sama akan bertempur besok di Yaumil Uhud, pertempuran Uhud. Maka saking akrabnya sudah CS betul-betul, apa dibilang? Ayo kita doa bareng-bareng. Kamu doa apa, saya aminkan. Saya doa apa, kamu aminkan. Ayo kita doa sama-sama. Maka yang pertama doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya apa? Ya Allah, karuniakanlah kepada saya besok dalam pertempuran yang kami hadapi, munculkanlah di kalangan musuh itu lawan yang sangat tangguh ya Allah, lawan yang sangat hebat ya Allah, sehingga saya akan bertempur dengan habis-habisan. Saya bertempur dengan betul-betul gagah berani, dan karuniakan kepada saya kemenangan
sehingga saya bisa menumpas musuh itu ya Allah. Beri kami kemenangan. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Diaminkan oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash pun berdoa, tapi doanya ini aneh. Kalau kita sekarang, dia berdoa apa? Ya Allah, besok kami akan bertempur melawan musuh ya Allah. Munculkan di antara musuh yang pemberani, yang tangguh. Berikan kepada saya Allah musuh yang seperti itu, yang saya akan melawannya dengan sekuat tenaga. Baru karuniakan kepada saya mati syahidnya. Di mana telinga saya dipotong, hidung saya dipotong, lalu kemudian nanti ketika yaumul hisab engkau akan bertanya, wahai Abdullah bin Jahash, di mana itu telinga kamu, hidung kamu? Lalu aku akan menjawab, ya Allah, semua ini telah aku korbankan di jalanmu ya Allah. Lalu Allah persilakan aku untuk masuk ke dalam surga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa yang didoakan oleh keduanya itu tertunaikan. Tertunaikan. Walaupun pada zahirnya ini doa kok minta keburukan. Dia tidak doa untuk keburukan, dia minta doa untuk kemuliaan. Doa untuk keagungan. Doa untuk apa? Keabadian yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya. Minta mati syahid dengan kondisi telinga dipotong, hidung dipotong. Kemudian nanti ada tanya jawab di akhirat. Ketika Allah tanya mana hidungmu, mana telingamu, aku akan jawab, ya Allah, semuanya telah terkorban di jalanmu ya Allah. Ini kondisi keadaan seperti itu hanya satu contoh, tapi keadaan seperti itu umum di kalangan sahabat. Untuk mendapatkan mereka akhirat itu, mereka berani bersusah-susah untuk dunia. Berani mereka itu bersusah-susah untuk dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang suami beserta pasangannya dengan istri itu kalau sepakat dua-duanya, ayo kita raih surga, ayo kita dapatkan surga, masuk ke dalam surga bersama-sama, betul-betul bersama-sama sepakat. Kesepakatan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah syariatkan di dalam Al-Quran. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, itu sudah, ini seharusnya saling kerjasama antara suami dan istri untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi justru kesepakatan duniawi yang ada. Kesepakatan duniawi itu suami istri bersama-sama, ayo kita raih. Pokoknya kita akan terus berusaha supaya bisa beli rumah sendiri. Kita sepakat untuk menabung supaya kita bisa kendaraan kita punya. Ini kesepakatan duniawi. Tidak salah memang. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lupa dengan bagaimana untuk meraih akhirat kita, surga kita. Itu istri, kalau seandainya dia tahu bagaimana derajatnya nanti di surga, istri ini dia tidak akan mengalah kepada bidadari-bidadari yang akan memperebutkan suaminya. Suami yang soleh, suami yang taat, suami yang bertakwa, itu bukan milik saja istri,
selama dia hidup di dunia akan diperebutkan juga oleh bidadari-bidadari di surga. Bidadari-bidadari di surga ini kita tahu disebutnya hurun ain. Disebutnya bidadari itu hurun ain. Hurun ain ini memang diciptakan dari nur. Bagaimana dia diciptakan oleh Allah dengan sangat istimewa. Allah ciptakan untuk siapa? Orang-orang ahli surga. Diceritakan di dalam Al-Quran kecantikannya itu bagaimana, bodinya bagaimana, semuanya keindahan-keindahannya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan. Dan ini memang berebut memperebutkan siapa? Orang-orang yang soleh, yang bertakwa ketika hidup di dunia. Dan kesempatan itu ada. Kapan kesempatan itu ada? Ketika pasangan lelaki soleh ini tidak soleh. Karena bisa jadi ketika nanti di dalam akhirat, dalam kehidupan akhirat, yang suami masuk surga, istri masuk neraka, ataupun istri masuk surga, suami masuk neraka. Maka perjuangan di situ itu diperhatikan oleh penduduk langit ini, diperhatikan. Apa yang dilakukan ketika di dunia itu diperhatikan betul. Amalannya menyeimbangi tidak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Khobasah, kalau tidak salah ya, beliau satu ketika dia tidur itu dalam keadaan tersenyum, hampir seperti tertawa. Akhirnya kemudian dibangunkan. Setelah diperhatikan oleh temannya, ini tidur kok tersenyum-senyum saja. Maka dia dibangunkan. Ketika dibangunkan itu diceritakan, kenapa kamu itu kok kalau tidur itu tersenyum-senyum. Maka dia katakan, saya tadi tidur itu saya bermimpi saya dimasukkan ke dalam surga. Saya bermimpi saya dimasukkan ke dalam surga dan saya disambut oleh para bidadari. Diceritakan itu bagaimana bidadari-bidadari itu menghibur dirinya. Sampai saking senangnya dia itu lagi tidur pun dia tersenyum-senyum, tertawa-tawa. Ini masih hidup di dunia nih, dia sudah diperlihatkan. Kemudian begitu dia selesai bercerita, dia berdoa. Itu dalam tidur kata dia. Saya itu diperlihatkan ini, itu, dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika bertemu dengan satu bidadari yang sangat cantik sekali, luar biasa. Itu si bidadari itu bilang, kamu belum waktunya untuk bertemu kami. Berkumpul dengan kami itu belum saatnya. Lalu akhirnya terbangun dia. Dan dia berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan para bidadari. Maka Allah SWT pilih dia dalam satu pertempuran yang luar biasa. Sampai ketika dia selesai dari pertempuran, dicari jenazah Abu Khobasah ini,
Di kalangan orang-orang muslim tidak ada. Di mana dia ini? Dicari. Ternyata kemudian ada yang berteriak. Oh, pemuda ini. Jadi yang menyaksikan itu Abu Qobasah. Yang bermimpi ini satu orang pemuda, maka dia katakan, Abu Qobasah. Bila itu pemuda itu ternyata ada. Dalam keadaan dari kepala sampai kaki semuanya terluka, penuh dengan luka. Kata pemuda itu, "Wahai Abu Qobasah." Sudah tinggal kata-kata terakhirnya. Ini sekarang katanya, sekarang inilah bidadari-bidadari ini sudah siap menyambut saya. Dia mati dalam keadaan syahid dengan betul-betul tersenyum yang luar biasa indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama katakan yang namanya hurun ain bidadari itu tetap akan kalah dengan hurun tin. Itu bidadari itu diciptakan dari nur, diciptakan dari cahaya, diciptakan betul-betul penuh keindahan. Tapi bagaimanapun cantiknya, moleknya, jelitanya itu yang namanya bidadari hurun ain tidak akan bisa mengalahkan kecantikan, kemolekan, kejelitaan hurun tin. Siapa hurun tin ini? Kalau hurun tin itu bidadari yang terbuat dari tanah. Mereka itu manusia biasa, wanita-wanita biasa. Mereka menjadi istri-istri manusia di bumi. Tapi kelebihannya hurun tin dibandingkan hurun ain, kenapa? Lebih cantik, lebih molek, lebih indah, lebih jelita, lebih rupawan betul-betul dibandingkan dengan hurun ain. Karena wanita-wanita solehah ini pernah hidup di dunia dan mereka telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian dunia. Hurun ain tidak pernah mengalami kelaparan, tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah mengalami penderitaan. Hurun ain ya, bidadari-bidadari surga itu. Sedangkan hurun tin, wanita-wanita solehah yang berada di bumi, mereka menjadi istri-istri yang solehah dari suami-suami mereka. Mereka mengalami berbagai macam penderitaan, kesusahan. Kadang-kadang mereka miskin, gak punya apa-apa. Mereka tidak dikaruniai oleh Allah rizki dengan kekayaan. Bisa jadi mereka senantiasa berbaju-baju yang sederhana, yang murahan, bukan dari mana butik-butik mahal, cukup dari Tegal Gubugan ya. Kadang-kadang yang 100.000 tiga. Tapi mereka ini karena sabarnya mereka, nerimonya mereka, ridhonya mereka dengan kehidupan itu, mereka kadang-kadang lapar, bingung, kalut dengan biaya pendidikan, biaya ini, biaya itu. Belum lagi dengan kalau diuji dengan sakit, dengan ini dan sebagainya. Ditinggal lagi oleh suami 4 bulan, 40 hari. Bingung, mau melahirkan, gak ada biaya. Anak sakit, anak ujian, belum bayar uangnya. Berbagai masalah ini. Dan dia sabar. Dia tahu ini adalah untuk akhirat dia. Dia telah sepakat, sudah komitmen dengan suaminya untuk membangun surganya. Jadi dia terima. Tidak ada maki-maki, tidak ada marah-marah ke suami, tidak ada cemberut, tidak ada cemedut, tidak ada sinis,
tidak ada nyinyir kepada suaminya. Dia rela, dia tahu itu jalan menuju surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah ciptakan nih wanita nanti di akhirat, istri seperti ini nih, dia jauh lebih cantik daripada bidadari. Dia jauh lebih indah daripada bidadari. Kalau raja, hadirin, raja ini masuk istana, walaupun itu yang namanya dayang-dayang nih, cantik, perempuan-perempuan pilihan. Kadang-kadang dayang-dayang itu dipilih betul-betul dari setiap kampung, dari setiap desa. Yang cantik-cantik diambilin, yang cantik-cantik diambilin. Tapi sekedar dayang-dayang, mau ratusan, mau ribuan, begitu permaisurinya datang, apa dipandang dayang-dayang itu? Enggak dipandang. Namanya juga dayang-dayang. Enggak akan ditoleh sedikit pun. Dia akan fokus kepada permaisurinya. Karena permaisuri ini pimpinannya dayang-dayang, ratunya dayang-dayang. Maka wanita soleha ketika di dunianya dia betul-betul komitmen dengan agama, nggak usah panik walaupun wajahnya jelek, walaupun aduh saya ini gimana, nggak pede, dikasih wajah 6,3, 5,8, nggak jadi masalah. Nanti bangkit di yaumil akhirat, dia akan menjadi ratunya bidadari. Allah. Dia akan menjadi apa? Ratunya bidadari. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lihat kehidupan para sahabat, para sahabiah, kehidupan orang-orang dahulu. Fokus mereka itu pada akhirat. Mereka nggak sibuk dengan apa segala kosmetika, dengan segala ini segala ini. Memang wajib berhias untuk suami, itu wajib. Idza nadharta sarratka. Karena itu sunnah Nabi SAW. Kira-kira kalau suami melihat itu dalam keadaan betul-betul menyenangkan, walaupun sudah nini-nini nggak jadi masalah. Walaupun sudah bercucu, sudah banyak keriput, sudah banyak ini, tapi menyenangkan. Itu menyenangkan. Ini penting. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan para istri itu untuk menjadi apa? Ratunya bidadari. Menjadi ratunya bidadari. Asiyah radhiyallahu anha, istri Fir'aun. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ini sengaja Allah berikan permisalan untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang beriman tuh Allah kasih misal bagaimana permisalan wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita ahli surga yang sebenarnya. Dibikinnya contoh siapa? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Asiyah itu tumbuh hidup dalam keadaan mewah, dengan segala kebendaan kemewahan yang ada. Tapi begitu menerima iman, begitu datang kalimat kepada dirinya, masuk kepada hatinya, yakin kepada Allah, iman kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Musa alaihissalam ketika itu, maka langsung kecondongan hatinya itu bukan lagi kepada duniawi, bukan lagi kepada materi, bukan lagi kepada benda, tapi langsung kepada kehidupan akhirat. Dibujuk, dirayu sama Fir'aun itu, dibujuk, dirayu, tidak dia berpaling sedikit. Dia teguh hanya kepada kehidupan akhirat. Dalam pandangannya itu adalah surga, 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 surga. Dalam pandangannya itu ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Itu yang dia inginkan, hanya itu saja. Tidak ada yang lainnya.
Dia sudah tidak mau lagi pada kehidupan duniawi, tidak mau lagi kehidupan istana, kemewahan dan sebagainya. Dia hanya merindukan ridha Allah dengan surga. Maka dibujuk nggak bisa, dirayu tidak bisa, diiming-imingi tidak bisa. Apa yang terjadi hadirin? Fir'aun pun mulai marah. Segala janji, segala bujukan, rayuan itu berganti dengan apa? Siksaan. Sampai ada riwayat dikatakan pengulitan pertama itu orang dikuliti, kulitnya dikupas. Itu terjadi pada Fir'aun terhadap Asia. Asia itu kulitnya satu persatu dikuliti. Sengaja Fir'aun itu dengan bengisnya menyiksa Asia sampai dikuliti. Yang pertama wajahnya dikuliti. Pada wajah ini kebanggaan, wanita itu boleh cacat di sini, di situ dan sebagainya, tapi di wajah mereka anti. Jangan sampai di wajah. Maka Fir'aun menguliti wajah. Masih hidup Asia. Dikuliti tubuhnya, disiksa, itu segala rupa. Tapi Asia tidak pernah gentar. Yang terbayang dalam dirinya itu adalah kehidupan surga. Bahkan alim ulama katakan ketika itu tidak dirasa oleh Aisyah. Siksaan-siksaan itu tidak dirasa. Karena hatinya sudah berpaling di alam yang lain. Walaupun tubuhnya masih hidup, jasadnya masih hidup, tapi hatinya sudah berada di surga. Maka beliau pun berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan ini surga nanti di akhirat. Bangunkan aku sebuah rumah di dalam surga. Tubuhnya masih di dunia, disiksa, disakiti dengan segala penyiksaan, tapi hatinya sudah berada di surga. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah katakan ini daraballahu masalan? Ini Allah berikan permisalan bagi orang-orang beriman. Supaya apa? Melewati kehidupan dunia ini, lalui kehidupan dunia ini dengan berbagai macam ujiannya, tapi hati tetap ke akhirat. Hati tetap condong kepada kehidupan. Maka itu akan betul-betul membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya hati kita condong kepada akhirat? Pembicaraan akhirat, pembicaraan kebesaran Allah, pembicaraan tentang amal-amal soleh, pembicaraan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembicaraan tentang fadilah amal itu mesti senantiasa ada dalam kehidupan kita. Seorang suami kepada istri, mohon maaf, jangan pernah istri itu dibawa kepada pikir dunia. Jangan pernah. Istri ditanya, ini kita punya uang 100 juta, bagusnya untuk dimodal, ditanamkan kemana ya? Jangan dibawa musyawarah-musyawarah kayak gitu. Ini kita punya uang nih, sekian nih, bagusnya kita apa ini, usaha apa? Jangan dibawa. Bahkan alim ulama katakan, biarkan istri-istri kita tuh tidak tahu dunia kita apa. Istri-istri kita tuh tidak tahu dunia kita apa. Kita orang kaya, orang miskin, biar tidak tahu. Supaya grafik naik turunnya ini duniawi kita ini tidak berpengaruh pada istri. Ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang pun, alhamdulillah.
Karena apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, permulaan rusaknya umat itu kata Nabi SAW dua. Permulaan adalah yang pertama apa? Tulul amal. Panjangnya angan-angan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tahu suaminya punya uang, udahlah kita ini investasi di ini aja, atau beli itu saja, beli ini saja, beli ini saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tulul amal ini baik. Justru perbaikan umat itu yang pertama sekali adalah apa? Besarkan Allah, la ilaha illallah. Betulkan keyakinan, cinta kepada akhirat, dibawa cinta kepada akhirat. Ini mula perbaikan manusia. Rusaknya manusia dimulai dengan apa? Banyak panjang angan-angan. Nanti rusak yang kedua adalah apa? Karena panjangnya angan-angan jadi bakhil. Ini rusaknya itu dari bakhil. Kalau sudah bakhil, sudah kikir kepada akhirat, kikir kepada agama, tapi dia royal kepada dunia. Ini yang bahaya. Wanita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah dermawan, dermawannya ngalahkan istri. Tapi kalau sudah kikir, dermawannya ngalahkan suami. Kalau sudah dermawan, seorang wanita ini, seorang istri, dia dermawannya ngalahkan suami. Tapi kalau sudah kikir, dia ngalahkan 1000 suami. Allah. Kikirnya wanita itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana kita bawa keluarga itu kepada agama? Obrolan-obrolan suami kepada istri, baca fadhil amal, gak usah lama-lama, 15 menit, 10 menit, 20 menit, fadhil amal. Berikan fadilah-fadilah, sampaikan tentang pahala-pahala, sampaikan tentang keutamaan-keutamaan kepada istri. Kadang-kadang hadirin Sumatera, kemarin itu kita di pondok ya, wisuda di Sulawesi. Permasalahan yang besar itu apa? Karkun-karkun masih yakin sama ijazah. Jadi yang dipertanyakan pertama kali walau masuk pondok tuh di sini ada ijazahnya tidak. Mereka itu khawatir kalau anaknya tidak punya ijazah. Aneh ini. Dididik 4 bulan, dididik 40 hari, masturah 3 hari, 10 hari, 15 hari, masih nanya ijazah. Jadi kalau kebanggaan itu anaknya bisa dapat ijazah. Anaknya lulus SMP, selamatan. Anaknya lulus SMA, selamatan lagi, syukuran. Pesta-pesta, anaknya dapat S1. Senang sekali tuh, mereka itu akan senang. Kalau sudah dapat ijazah tuh kayaknya dapat hidup. Kalau jadi hafiz Quran anaknya kemudian jadi alim itu nggak membanggakan mereka. Masih khawatir. Ini gara-gara apa? Tulul amal. Panjang angan-angan. Fadilah ini hadirin agama, fadilah bagaimana keutamaan sunnah, keutamaan ngaji, keutamaan amalan ini, amalan itu dan sebagainya ini. Apabila kita terus-menerus kita bicarakan, akan datang keagungan amal. Cinta pada amal, cinta kepada sunnah. Tanda-tandanya hadirin semua, istri itu kalau sudah lupa kepada akhirat itu banyak sekali permintaan, banyak tuntutan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Apalagi kalau tahu suaminya itu punya uang,
Kalau tahu suaminya punya uang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namanya tulul amal itu memang nggak bisa dicegah. Maka Allah suka kasih peringatan dengan apa? Dikasihnya kita uban, apalagi sudah 40 tahun, usia 40 tahun. Di Al-Quran itu diajarkan doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Coba lihat, ini doa nih hadir. Kalau sudah usia 40, kata Nabi SAW, itu usia persimpangan. Ditarik dari dua arah, itu betul-betul ditarik dari dua arah. Kalau usia 40 itu biasanya anak-anak kita itu sudah SMP, sudah SMA. Usia 50 itu anaknya sudah ada yang mulai kuliah. Mulai di situ hadir. Sedangkan orang tuanya sudah mulai pensiun. Kalau masih ada orang tua, sudah mulai rapuh. Orang tuanya sudah usia 65, usia 70, biasanya begitu. Udah nggak kerja lagi. Jadi dia yang tadinya nanggung hanya keluarga dia saja, sekarang nanggung orang tua juga. Tadinya sekedar nanggung anak, sekarang nanggung bapak ibunya juga. Padahal usia dia sudah 40, sudah 50. Dia harus nanggung anaknya udah tambah biaya, tuntutan biayanya besar. Udah mau kuliah, kalau misalkan anaknya hafiz Quran, pengen keluar negeri, pengen ke Yaman, pengen ke Madinah, pengen ke Mekah, pengen ke Pakistan, ini biayanya udah mulai tuntutannya besar. Sedangkan orang tua juga perlu juga perhatian. Ditambah lagi dirinya sendiri sudah mulai uzur. Dirinya sendiri sudah mulai uzur, sudah mulai tumbuh uban. Yang tadinya nggak ada encok sudah jadi encok. Yang tadinya giginya sudah lengkap sekarang sudah tinggal depannya saja, tinggal atasnya saja, tinggal bawahnya saja. Sudah mulai rapuh juga dia. Bingung. Ya sudahlah. Wayahna eureun heula tina tablik. Libur dulu dari tablik. Kasih waktu 5 tahun, 10 tahun untuk memperbaiki usaha. Kadang-kadang begitu. Dia pikirnya pikir duniawi. Kata istrinya tuh, udahlah bang, udahlah mas, udahlah abi, 4 bulannya tunda dulu, 4 harinya tunda dulu. Wayahna sekarang mah lagi banyak tuntutan. Harus lebih rajin ke pasar, lebih rajin buka toko. Ini tuntutan hadir. Tapi ini ajib Al-Quran. Ketika umur seperti itu, balaghu asyuddah, kalau sudah sampai arba'ina sanatan, sudah sampai 40, dia harus buat keputusan. Dia merasa tuntutan dunianya semakin besar, tapi justru kubur semakin dekat. Kuburnya semakin dekat tuh, kalau dia sudah 40, 50, kuburnya semakin dekat. Tapi tuntutan hidup itu semakin besar. Anak sudah mulai besar. Anaknya pengen kawin lagi. Pengen kawinnya di gedung lagi. Pengen nanggapnya organ tunggal lagi. Masya Allah. Ini kan tuntutan lagi. Sedangkan dia punya anak nggak satu, yang ini lulus SMP, lulus SMA, ini pengen itu, belum orang tua. Sedangkan dirinya sendiri sudah mulai nggak bisa bekerja sedikitpun. Makanya ketika kita adakan taklim, ada obrolan agama, ada obrolan akhirat, itu sangat penting sekali. Itu berpengaruh dalam kehidupan. Akhirnya ujung-ujungnya Allah perintahkan watubtu, dan aku bertobat. Ngandalkan doa, ngandalkan amalan. Kata Gus Koyum waktu itu, dia katakan, kita ini harus belajar
untuk mencari rezeki yang laduni. Belajar bergantung kepada amalan. Walaupun kita kaya raya, walaupun kita mampu, nanti ujung-ujungnya tuh ada di mana kita sudah tidak mampu. Ujung-ujungnya kita akan lemah, udah nggak bisa usaha. Yang biasa ke pasar, nggak bisa ke pasar. Yang biasa ke sawah, nggak bisa ke sawah. Yang biasa jualan, nggak bisa. Sudah akhirnya dia sibukkan diri di masjid, sudah bertawakal kepada Allah. Maka siapapun orang harus belajar bagaimana mencari sumber-sumber rezeki melalui ketakwaan, melalui ketawakalan, melalui keimanan, melalui pengorbanan, melalui sedekah, melalui infak, melalui zakat, melalui silaturahmi. Ini sumber-sumber rezeki yang akan terus betul-betul bersambung pada diri kita sampai akhir hayat kita. Kadang-kadang mengajar juga, hadirin kita di pondok, ada juga waktunya kita udah nggak sanggup lagi. Ada juga waktunya kita udah nggak bisa nyupir lagi. Ada waktunya kita sudah, udah penglihatan sudah terhalang, ini sudah terhalang. Apa yang diandalkan? Ujung-ujungnya amal lagi yang diandalkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam keluarga itu pembicaraan tentang Allah, pembicaraan tentang akhirat ini. Seorang ibu merasa aman dengan mendidik anaknya, titipkan ke pondok. Udah percayakan aja ke pondok. Ini kesalahan paling fatal pada setiap orang tua tuh ini. Kesalahan fatal pada setiap orang tua, ibu, bapak itu apa? Nitipkan anak ke pondok. Bukan nitipkannya masalahnya tuh, dia berlepas diri dari mendidik anak. Oh, kalau sudah anaknya di pondok, kalau sudah anaknya udah dititipkan ke maulana, ke ustadz, ke pesantren, dia berlepas diri. Saya sudah nggak ada kewajiban mendidik lagi. Ini salah besar. Salah besar. Akhirnya apa? 6 tahun di pondok, 7 tahun di pondok, 10 tahun di pondok, pulang ke rumah, rusak lagi anak. Malah melawan orang tua, berani ke orang tua, berani ke ibu bapaknya, kembali lagi nakal seperti dulu. Ini masalah. Maka kita nitipkan anak ke pondok itu bukan kita berhenti jadi murabbiyah, bukan kita berhenti dari pendidik. Tidak akan pernah kita nih hilang dari tanggung jawab itu. Nitipkan anak ke pondok itu hanya wasilah saja, sementara saja, sedangkan kewajiban mendidik anak itu tidak pernah hilang pada diri kita. Pada diri orang tua nggak bisa. Gak bisa hilang itu. Maka salah besar kalau kita sudah merasa cukup dengan menitipkan anak di pondok, kemudian kita merasa bebas, nggak mondok, itu salah. Anak berubah jadi baik, kitanya tidak jadi baik. Anaknya istiqomah pakai cadar, ibunya nggak istiqomah pakai cadar. Anaknya istiqomah puasa, ibunya malah tak puasa. Ini salah kaprah. Murabbiyah sejati itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, justru menjadikan orang tua sebagai guru. Pak kiainya siapa? Abinya. Bunyainya siapa? Ibunya. Madrasahnya di mana? Di rumah. Itu yang inti. Gak bisa kita ini kok anak kemudian kita lepas begitu saja. Anak itu daripada melihat ustadznya, lebih banyak melihat ibu bapaknya. Tindak tanduk ibu bapaknya tuh dilihat itu. Oh, ini ibunya suka melawan kepada suaminya, kepada bapaknya. Itu ditiru.
Lihat ibunya ngebantah kepada suaminya saja itu ditiru, nggak perlu les, nggak perlu kursus. Begitu dia punya pasangan, kalau itu anaknya itu laki-laki, sedangkan ibunya suka melawan kepada bapaknya, itu anak laki-laki kita tuh akan berjiwa lemah ketika jadi suami. Tidak akan tegas, lembek, kalah sama istri. Mau aja dicocok hidung sama istri. Kenapa? Dah lihat dia bapaknya begitu-begitu, dimarahin sama istrinya, dimarahin sama ibunya. Apalagi kalau anak kitanya perempuan, wah sudah berkuasa atas suami. Lihat aja nanti pernikahannya. Itu kenapa? Itu nggak perlu les, nggak perlu dididik. Cukup lihat ibu bapaknya saja, itu lihat, ditonton. Lihat tuh, ibu ngelawan kepada suami, lihat. Wah sudah, itu terekam dalam otak anak itu, terekam dalam hati anak itu, berani kepada suami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pendidikan rumah itu dengan kita lagi bicara Allah, bicara Rasulnya, bicara sunnah, bicara tentang akhirat, bicara tentang fadilah, pendidikan sederhana, mujahadah, zuhud, itu paling sebetulnya asas dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tanpa sadar ucapan-ucapan itu juga, ucapan bapak, ucapan ibu itu ngajari anak. Bapaknya terima telepon, di telepon tuh ditanya, lagi di mana ini? Udah jalan belum? Oh ini lagi OTW. Padahal masih di rumah, ketahuan sama anaknya, ini bapak ini kok jawab lagi OTW. Padahal masih di rumah, nggak bohong kan ya? Nggak bohong itu si bapak. Di depan anaknya, nggak tahu padahal bapaknya masih di situ. Tapi bilang ini lagi OTW, ini lagi OTW. Tanpa sadar itu ngedidik bohong. Tanpa sadar. Ibunya ngadarkan bohong, bagaimana ngebohong ke suami, anak tahu, wah itu udah ngajari bohong. Sahabat radhiyallahu anhum itu tumbuh hatinya. Ya Allah, kalau lihat kehidupan sahabat ya, dari Rasulullah SAW turun ke Fatimah, Fatimah dan Ali punya anak Hasan dan Husain, Hasan dan Husain punya anak-anak lagi, ya ada namanya Fatimah lagi anaknya Ali radhiyallahu anhu, terus begitu anaknya Hasan juga ada yang namanya Ali, Ali bin Hasan, Ali punya anak lagi, ada yang itu semua jadi orang-orang soleh yang luar biasa. Turun temurun zuriat itu. Kalau kita bersolawat wala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, itu semua itu dari anak keturunan Rasulullah SAW, karena didikan-didikan yang turun temurun. Tapi begitu didikan itu lepas, hilang, nah sudah, keberkahan pun hilang. Keberkahan pun hilang. Keturunan-keturunan yang didoakan oleh Nabi seperti ahli Taif yang pernah melempari batu kepada Rasulullah SAW, didoakan keberkahan, akhirnya ada Muhammad bin Qasim, walaupun tabi'in tapi luar biasa. Selalu apa-apanya itu dari keluarga itu turun temurun, kesolehan, akhlak dan sebagainya itu turun temurun. Kenalkan surga, kenalkan akhirat, kenalkan Allah, kenalkan sunnah kepada anak-anak kita. Terutama akhlak. Masya Allah, tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua kepada anaknya yang melebihi dari akhlak. Tidak ada. Ada ibu bapak kalau anaknya hafiz dijanjikan umroh, kalau anaknya lulus dijanjikan motor. Ini pemberian-pemberian yang melalaikan. Kata Nabi SAW, tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua kepada anaknya yang lebih daripada akhlak.
Jangan bangga anaknya jadi hafiz Quran tapi akhlaknya jelek. Hafiz Quran, ya Allah, kita senangnya luar biasa, itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hafiz loh, pakai cadar alimah, tapi omongannya nyelekit. Hati-hati. Belajar ramah, belajar kita tulus, belajar kita lungguh. Itu tuh adab kita ya. Itu lebih kita. Dari kecil, masa kamu lewat depan tamu kayak begitu? Masa kamu ini begini, masa kamu begitu? Diajari, tegur langsung. Karena walau bagaimanapun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhlak ini akan jadi cerminan dari orang tua. Maka kita belajar bagaimana menghidupkan agama di rumah. Dan agama akan hidup di rumah kalau apa? Kalau suami belajar menghidupkan agama di luar rumah. Dorong suami-suami kita keluar di jalan Allah itu penting. Karena itu membina, mendidik sebagai sarana tarbiyah rohaniyat kita, jasmaniah kita. Keluar di jalan Allah. Kalau ibu-ibu lihat suaminya sudah jarang ke markas, jarang duduk musyawarah, jarang keluar 3 hari, jarang nisab, jarang nusroh, itu hati-hati, betul-betul hati-hati. Betul-betul hati-hati. Allah itu memilih kita dalam usaha agama itu dipilih ya, dipilih. Dipilih itu seperti kita kalau mau beli jeruk, mau beli salak gitu kan, kita pilih satu-satu. Dilihat, dipegang, dicium, oh dipilih satu-satu dipilih. Kadang-kadang suami kita dari background yang rusak, preman jalanan, anak pasar, banyak tato, ini itu, pergaulan dan sebagainya. Dipilih untuk agama Allah, luar biasa. Baca Quran gak bisa, Iqra juga gak bisa, boro-boro pesantren, ke masjid aja gak pernah. Banyak saudara-saudara kita dipilih oleh Allah untuk jadi dai Allah, ikut usaha agama. Itu kayak dipilih gitu. Nah kita ini sebagai istri, sebagai keluarga berkewajiban memelihara. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Bagaimana supaya istri kita, suami kita ini istiqomah. Ini tugas yang paling utama dibebankan kepada siapa? Kepada istri. Supaya istiqomah suami kita. Rasulullah SAW itu meninggal, ubannya ada berapa Pak? Ada yang tahu ubannya Rasulullah berapa? Enggak tahu. Masya Allah, gimana jadi umat Nabi? 3. Benar Ustaz. Uban Rasulullah itu cuma 3. Karena Rasulullah itu nggak pernah stres sama dunia. Kalau banyak uban itu berarti stres dunia. Kalau stres akhirat itu nggak uban. Benar. Benar. Mohon maaf ya sama yang uban semua ya. Ya. Banyak uban itu karena stres dunia. Apalagi stresnya di bawah tidur. Nah itu udah cepat percepatan ubanan. Kalau dalam sisi kedokteran, secara ilmu kedokteran itu memang pengaruh. Uban itu pengaruh dari pikiran duniawi. Tapi kalau yang pikirannya akhirat itu nggak ada. Ya. Saya juga, waduh, masya Allah uban. Ubannya Rasulullah itu 3.
Begitu muncul uban pada Nabi SAW, langsung ditanya sama Abu Bakar As-Siddiq, "Syibta ya Rasulullah, engkau sudah tua ya Rasulullah, ada uban. Syibta ya Rasulullah." Apa jawab Nabi SAW? "Syayabatni Hud." Yang membuat aku tua itu surat Hud wa ikhwatuha, dan juga saudara-saudara Hud ya. Ada apa? An-Nazi'at, ada surat-surat yang lainnya, Mursalat dan sebagainya. Kata ulama, itu yang membuat tuanya langsung ada uban tuh, fastaqim kama umir. Ada ayat itu, istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Maka ini yang membuat Rasulullah langsung ada uban. Hari dimana ketika itu hadirin semua ta'ala betul-betul dicemaskan. Ini kira-kira suami saya ini istiqomah tidak? Itu betul-betul hari-hari yang dimana mesti dijaga oleh seorang istri. Karena kalau sudah suami tidak istiqomah, efeknya bukan saja istri tapi juga keluarga kita semua. Efeknya tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Semuanya akan terefek kalau suami itu lemah. Makanya istri ini harus berani, harus tegas, harus disiplin dalam menjaga keistiqomahan suami. Walaupun misalkan kita terbatas dengan kemampuan seorang istri dan sebagainya, tahu suaminya ini bakal tersinggung, tahu suaminya ini bakal marah, suaminya ini bakal ini, bakal itu dan sebagainya, tapi menjaga istiqomah suami ini mesti tetap harus dilakukan. Istri-istri para sahabat itu punya kelebihan seperti itu. Walaupun suaminya Umar bin Khattab yang galak luar biasa, mereka berani untuk meluruskan. Bagaimanapun tingkah laku suami, di belakang mereka ada istri-istri yang luar biasa. Lelaki hebat muncul karena di belakangnya ada wanita yang hebat, yang istiqomah. Maka perhatian istri itu lebih kepada bagaimana nih amalan suami. Suami itu harus lebih dari 4 hal, kalau tidak salah ya. Yang pertama usia, yang kedua harta penghasilan, yang ketiganya ilmu pengetahuan, yang keempatnya adalah amalan. Mesti lebih daripada istri. Kalau ini lemah daripada istri, istri jadi pemimpin, fantadisa, maka tunggulah kehancuran. Jangan kurang. Kalau bisa mah pura-pura juga nggak apa-apa. Pura-pura. Malam-malam bangun jam 1, bilang ke istri mau tahajud, pergi ke masjid, di masjid tidur. Yang penting kelihatan amalan lebih. Tapi jangan diajari terus Ustaz. Pagi-pagi nggak mau sarapan, puasa. Sampai di pasar nggak bubur. Yang penting lebih daripada istri. Kenapa? Kenapa? Karena suaminya akan mempengaruhi. Maka istri pelihara, istiqomah ini pelihara. Semua kalau cerita-cerita para sahabat itu hadir. Di balik Rasulullah SAW, di balik Ali radhiyallahu anhu, di balik Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, semuanya itu ada wanita-wanita hebat. Ada wanita-wanita hero, wanita-wanita kuat yang mengantarkan mereka kepada agama. Maka disinilah peranan istri kita. Jangan sekedar mengingatkan ini beras sudah habis, gas sudah habis, ini uang ujian, ini uang sekolah, hadirin semua. Ingatkan juga ini malam markas. Ingatkannya jangan pas setelah maghrib. Dari subuh sudah mengingatkan.
ini hari malam markas. Ya, Abi jangan lama-lama nanti di pasar. Kalau bisa zuhur sudah pulang. Nggak apa-apa, penghasilan berkurang juga. Mudah-mudahan berkah. Nah itu kan kata-kata itu tuh menyejukkan itu. Ya, menyejukkan. Mudah-mudahan berkah. Biasa tutupnya asar, sekarang mah zuhur karena malam markas. Pulang-pulang, istirahat, betul-betul supaya suaminya tenang, anak-anak suruh keluar semua, jangan ribut. Bapak malam ini, Abi ini malam markas. Bapak perlu istirahat karena mau bangun malam di markas. Buat amalan, melek. Ini disiapkan kondisi, suasana, keadaan itu disiapkan, jangan diganggu. Asar bangun sudah disiapkan. Peralatan itikaf apa semua. Kadang-kadang suami pura-pura lupa. Pura-pura lupa itu. Padahal udah disiapkan bedding sama apanya tuh. Nah ini istri jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Bi, itu beddingnya Bi. Sengaja kadang-kadang ditinggal supaya ada alasan gak bawa bedding. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Istri harus tahu trik-trik kelah-kelah suami supaya gak itikaf. Dorong suami supaya kita keluar di jalan Allah dan juga aktif dalam setiap takaza-takaza. Karena ini yang penting. Insyaallah bersedia hadirin. Insyaallah. Takaza-takaza di hadapan ini tanpa peranan istri tidak akan sukses. 5.000 yang hadir di Pakistan, sebanyak-banyaknya jamaah ke pulau-pulau terpencil, takaza-takaza di luar kota, di luar negara, ini semua tidak akan tertunaikan tanpa peranan istri yang ikut di dalam. Maka kita ikut berperan di situ. Bagaimana supaya takaza ini tertunaikan? Yang paling utama, istri itu pandai menabung untuk suaminya. Ditabung dari uang dapur, dari uang harian, dari uang ini ditabung. Bagaimana supaya ketika nisab sudah ada awal, sudah ada biaya untuk suami kita keluar di jalan Allah, untuk dia sendiri tinggal dan untuk keluar. Kadang-kadang kita pikir ini untuk hari-hari aja nggak cukup. Disitulah hebatnya. Disitulah hebatnya istri, dipersiapkannya itu disitulah. Mudah-mudahan Allah SWT beri karunia kita untuk dapat amalkan. Insyaallah beri nama, silakan pada ibu untuk bapak-bapaknya keluar di jalan Allah SWT. Juga taklimnya dihidupkan lagi. Semoga Allah SWT beri kita karunia taufik untuk dapat amalkan. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.